Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fatihah, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, dosen pengampu Ibu Husnul Laili, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan berikut video praktik parenting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, Bunda semuanya, terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini, sehingga kami bisa berkumpul bersama untuk diskusi atau membahas tentang gaya komunikasi yang dihindari dalam mendidik anak. Nah, ayah bunda di sini semua pasti sudah punya anak dan ada yang sudah punya cucu, nggih? Ya. Yang pertama yaitu pemerintah. Nah, pemerintah di sini adalah tujuannya orang tua mengendalikan situasi dan menyelesaikan masalah secara tepat dan cepat. Contoh kalimat ketika orang tua memerintah kepada anaknya, "Nak, cepat bangun, nak buruan mandi, nak cepat mandi." Nah, hal tersebut merupakan kalimat perintah yang dilakukan oleh bunda kepada anaknya. Nah, bunda sekalian, di sini ada yang tahu apa perbedaan memerintah anak dan mengajak anak? Monggo bunda, salah satu ada yang mau menjawab? Ya ada. Monggo bunda Desti. Kalau pemerintah itu menyuruh anak untuk melakukan sesuatu. Kalau mengajak itu mengajak anak untuk bisa belajar. Kalau mengajak anak itu mendidik anak supaya bisa melakukan sesuatu. Ya, baik, terima kasih Bunda Desti. Monggo Bunda yang lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Monggo Bunda Tima boleh. Nama Bunda? Bunda, sebutnya Bunda lagi. Bunda Neng. Apa iso lek ngono? Menyampaikan informasi Pemerintah dan mengajak. Nah, apa yang dikatakan Bunda Desti tersebut adalah benar. Ketika memerintah, kita langsung menyuruh anak, tidak mengajak. Contohnya, "Nak, cepat bangun, nak buruan mandi, nak cepat belikan misal minyak," seperti itu. Sedangkan mengajak itu berbeda di dalam kalimat perintahnya. Contohnya, "Nak, bunda minta tolong belikan minyak ya," seperti itu. Jadi kalimat memerintah dan mengajak itu lebih halus menggunakan kalimat ajakan. Yang kedua yaitu menyalahkan. Bunda sekalian semua, di sini kita ketika punya buah hati tidak boleh menyalahkan buah hatinya. Ketika kita menyalahkan orang tua ingin menunjukkan kesalahan si anak. Contoh ketika anaknya bilang, "Ma, kakiku sakit nih, tadi habis jatuh." Nah, si bunda malah menjawab, "Kamu sih lari-larian terus jadi jatuh." Nah, kalimat tersebut tidak boleh diutarakan kepada anak. Seharusnya bunda-bunda sekalian bertanya kepada anaknya. Misal, "Nak, kenapa kamu bisa jatuh? Tadi kamu ngapain?" Gitu. Pasti si anak akan menjawab dengan jujur. Yang ketiga yaitu meremehkan. Di sini kita sebagai orang tua ingin menunjukkan ketidakmampuan anak dan orang tua lebih tahu, sehingga anak menangkap bahwa dirinya tidak berharga. Jadi di sini bunda-bunda semua pasti setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tidak boleh meremehkan si anak, karena setiap anak itu unik dan setiap anak itu pasti memiliki kelebihan serta bakat masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya yaitu membandingkan. Kita sebagai orang tua ingin memberikan motivasi kepada anak. Contoh anaknya bilang, "Aku mau dipakein baju sama bunda." Lalu bundanya menjawab, "Lah, masa sudah besar mau dibantu pakai baju? Adik saja bisa."
Kalimat seperti itu merupakan kalimat membandingkan. Misalnya, si itu bisa menggambar atau anak tetangga bisa melukis, dan kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak tetangga itu tidak boleh, karena setiap anak pasti memiliki kelebihan. Yang kelima yaitu mengancam. Di sini orang tua melakukan agar anak patuh kepada orang tuanya, tapi hal ini akan membuat anak merasa cemas dan takut. Contoh, Bunda, tungguin aku. Nah, aku mau pakai jaket dulu. Bundanya malah menjawab, ayo nak, jangan lama-lama, nanti bunda tinggal loh. Contoh kalimat mengancam seperti itu. Jadi ketika kita berkomunikasi kepada anak, kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti mengancam. Yang keenam yaitu menasehati anak di tempat umum. Tujuannya di sini yaitu agar anak mengetahui mana yang buruk serta mana yang baik. Namun anak malah menganggap bahwa orang tuanya bawel dan membosankan. Misalnya, Bun, tadi Siti ngetawain aku, dan si bundanya malah menjawab, makanya jadi orang jangan suka ngetawain orang lain. Jika dibalas baru tahu rasanya kan. Nah, di sini siapa bunda-bunda yang pernah menasehati anak di tempat umum? Ada yang pernah melakukan itu? Enggak ada. Oke, bagus. Yang selanjutnya yaitu membohongi. Sebagai orang tua, jika kita sering membohongi anak dalam hal apapun, maka anak akan menganggap bahwa orang tua tidak dapat dipercaya. Ketika kita berbohong kepada anak, maka anak akan meniru. Ketika anak berbicara dengan temannya atau berbicara dengan orang lain, maka anak akan meniru berbohong tersebut karena dari orang tuanya yang memulai. Children see, children do. Di mana anak melihat, maka anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, mengapa kita tidak boleh berbohong kepada buah hati kita? Mungkin dari bunda sekalian ada yang mau menjawab menurut pendapatnya bunda. Monggo, siapa yang mau menjawab? Bunda Lis atau Bunda Tari? Kenapa kita tidak boleh berbohong kepada anak? Monggo bunda. Jika berkenan menjawab sesuai pendapatnya bunda. Karena berbohong itu tidak baik, menunjukkan di depan anak. Bunda Sri kuwi lho. Monggo. Kalau orang tua berbohong dengan anak ditunjukkan di depan orang itu tidak baik, karena kayak memberi contoh itu sebetulnya tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Tidak boleh dilakukan oleh orang tua membohongi anak. Oke, Bunda Sri, terima kasih atas jawaban serta masukan dan pendapatnya. Monggo dari bunda-bunda yang lain, ada yang mau menambahkan pendapatnya? Kalau berbohong tidak menjadi kebiasaan. Biarkan terbaik. Ya, Biarkan kalau kebiasaan bisa menjadi kebiasaan. ya. Kasih tahu. Oke, terima kasih Bunda atas jawabannya. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Bunda. Ketika kita berbohong, maka anak dari kecil itu pasti akan meniru ketika orang tuanya melakukan perbuatan yang negatif atau berbohong tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengkritik. Orang tua menginginkan agar anak memperbaiki kesalahan atau kekurangannya. Jadi ketika misalkan anak sedang menggambar, gambarnya kurang rapi atau kurang bagus, nah ayah bunda tidak boleh langsung mengkritik dengan kata-kata pedas yang bisa membuat hati anak sakit. Barangkali ketika anak melakukan sesuatu kita memberikan pujian, misalnya bagus sekali nak gambarmu, atau bagus sekali nak tulisanmu, seperti itu. Yang terakhir yaitu memarahi anak di depan umum. Monggo bunda, kenapa kita tidak boleh memarahi anak di depan umum? Bunda yang lain bisa menyampaikan. Kan bunda Tina, monggo. Anaknya malu ntar kalau dimarahi di depan umum. Ya, benar sekali. Ketika kita memarahi anak di depan umum, justru akan
mengganggu mental anak dan membuat anak malu. Ketika anak melakukan kesalahan, maka kita sebaiknya kita nasihati dengan empat mata. Tidak boleh menasihati di tempat umum. Sebagai orang tua, kita harus bisa menghindari untuk memarahi anak di tempat umum. Memarahi anak di depan umum dapat membuat anak malu dan merusak harga diri anak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bunda sekarang dibuka sesi diskusi, barangkali ada yang mau bertanya dan ada yang mau menjawab, membantu menjawab, boleh. Itu yang ditanya apa ya? Tentang materi ini Bunda ya. Monggo Bunda Desti atau Emangnya Bunda mesti nanti bocah cilik lagi kena. Bunda Evi, monggo Bunda Vivi. Ya cara mendidik anak gimana ngono Gimana Mbak Sri? Kalau marahin mana, anak nyubit boleh? Kalau gue apa? Oke, baik, terima kasih Bunda Tima atas pertanyaannya. Kita tidak boleh mencubit anak karena mencubit anak itu merupakan kita melakukan kekerasan fisik. Jadi ketika anak berbuat salah, sebaiknya kita nasihati terlebih dahulu. Kita nasihati dengan kalimat-kalimat yang pelan, dengan kalimat-kalimat yang positif, serta menasihati ketika kita sedang berdua bersama anak. Seperti itu Bunda Tima. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan fisik terhadap anak termasuk mencubit. Terima kasih. Baik, sama-sama monggo Bunda Tima atau Bunda siapa yang mau bertanya? Ditakoke misalnya anaknya Bunda Lis, monggo. orang tua nek bentak piye ya. Mbak, Jadi bahasa Indonesia piye lek kalau ngomong. marahin bentak-bentak boleh nggak? Misalnya kita misalnya anak ada kesalahan, Ya, kita membentak anak. Nah itu apa? Efek sampingnya. baik, ketika efek samping kita memarahi anak itu akan mengganggu kecerdasan otak anak atau mengganggu prestasi anak. Jadi ketika anak dimarahi itu bisa berakibat di prestasi akademiknya. Ketika sering dimarahi, pasti tentunya anak akan menjadi misalnya malas sama bundanya, aku nggak mau sama bunda, nanti kalau belajar pasti kalau salah atau apa dimarahi. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Kalau bunda-bunda lain ada yang mau membantu menjawab, monggo. Monggo bunda-bunda. Misalnya orang mau peringatan terlalu manja itu bagaimana? Anak-anaknya nggak ada peringatan. Tangannya keriang. Makanya kayak jiwit. Cepat ditakoni kamu kan nggak punya bahasa Indonesia nya lancar. Gimana kalau anaknya dibilangin susah? Caranya? Anaknya kalau dibilangin susah gimana caranya? Cara mengatasi anak yang Mengatasi. dibilangin yang susah Karena dibilangin. diomongin, Oh ya, mungkin dinasehati. jawaban dari saya mungkin ketika dinasehati orang tua itu susah, mungkin kita bisa meminta guru atau orang tua yang ada di sekolah itu untuk menasehati. Biasanya ketika anak di rumah itu dengan orang guru atau orang tua yang di sekolah lebih takut dengan orang tua yang ada di sekolah. Biasanya seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin meminta tolong kepada orang tua yang ada di sekolah untuk menasehati anak kita. Oh iya. Jawaban dari saya seperti itu Bunda Tima. Iya. Semoga bisa membantu. Ada orang tua ini dewi sangat. Rapat dibilang lah. Baik Bunda, sudah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bundaku atau Bunda. Sudah. Oh ya. Ayo Bunda Lin, gimana ada pertanyaan? Baik Bunda semuanya, terima kasih atas waktunya telah meluangkan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saat ini dijadiin Bunda Ya, ngono kuwi lak tik. Pelajarane ngene iki tok. ya ngono kan yang di video. Oh. Disimpan.